نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Adl, tema kita malam ini yaitu adil atau keadilan, atau kita bagaimana berbuat adil dalam hidup ini. Kebalikan dari apa yang kita bahas dari 3 pertemuan berturut-turut kemarin ketika kita berbicara masalah al-zulm, zalim atau kezaliman. Jemaah sekalian, adil ini suatu sikap akhlak yang harus dimiliki oleh setiap kita. Dan Allah pun juga mempunyai sifat ini, adil. Ya. Di mana Nabi juga mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Salah satu akhlak Allah yang harus kita juga miliki dalam hidup ini adalah al-adl. Adil. Ya, berbuatlah adil, bersikaplah adil. Al-adlu fil lughah dari segi bahasa i'tidal wal istiqamah wal mail ila al-haq. Kalau sentuhan bahasanya itu adil itu adalah i'tidal. Apa i'tidal ini? Lurus Pak ya. Orang dikatakan i'tidal, sami Allahu liman, setelah ruku dia apa? Dia berdiri lurus seperti itu. Wal istiqamah, kemudian ia istiqamah dan condong kepada kebaikan. Orang berbuat adil seperti itu. Ini dari segi bahasa saja. Nah, istilah umumnya adalah al-istiqamatu ala tariqil haqqi bil istinabi amma huwa mahdzurun dina. Ya, istiqamah di atas jalan yang hak, yang benar, dengan menjauhi dari apa-apa yang dilarang secara agama. Bukan dilarang oleh secara akal pikiran manusia, karena masing-masing akal pikiran manusia itu berbeda-beda. Tapi yang dilarang oleh apa? Oleh din. Kita berada di situ, insya Allah kita adil. Dan agama kita ini agama yang sangat adil, qist, ya, yang tengah-tengah, penuh keadilan. Tidak ada kemudian syariat ini yang tidak adil buat manusia, walaupun sepintas beban buat kita. Tapi sebenarnya itulah bentuk keadilan Allah kepada kita. Disuruh salat setiap hari 5 waktu, itu adalah sebenarnya keadilan Allah kepada kita. Bapak kalau merenungi, ya, tidak ada umat manusia ini yang adil, ya, hubungan vertikalnya dengan yang menciptakan kita ini, dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada agama kita. Kalau agama-agama yang lain, Pak, kenal Allah hanya seminggu sekali. Maka wajar kalau kurang adil dalam sikap-sikapnya itu nanti itu. Kita 5 kali sehari, semalam, diajak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan Allah kepada kita, ma'asyar muslimin. Suruh mengeluarkan zakat.
Loh, saya kerja-kerja sendiri, usaha-usaha sendiri, kok dipajak 2,5%? Seakan-akan kurang adil, Pak ya. Tapi itu penuh keadilan. Ketika kita semua mengeluarkan 2,5%, dibagikan kepada yang berhak menerimanya, tidak akan muncul di situ namanya kecemburuan sosial, kesenjangan sosial. Adil tidak jamaah sekalian? Itulah adilnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya banyak sekali kalau satu persatu saya kupas. Bicara keadilan Allah akan syariatnya ini luar biasa. Nah, saudara sekalian, dalam istilah fuqaha, ya, orang-orang fuqaha ahli fikih beda lagi mengartikan adil ini. Kalau mereka mengatakan al-adalah, keadilan itu adalah istiwa ahwalihi fi dinihi wa i'tidalu aqwalihi wa af'alihi. Adil, ya, lurusnya, istiwa lurusnya keadaan seseorang dalam memegang agamanya itu. Dan begitu pula terhadap ucapan-ucapannya dan perbuatannya adil. Sikapnya, tutur katanya adil. Nanti saya akan kasih ilustrasi bagaimana adil dalam ucapan, adil dalam perbuatan, adil dalam muamalah, dan lain sebagainya. Adil dalam bersikap. Semua diatur oleh agama kita, ma'asyar muslimin. Baik, kita sekarang coba baca ayat-ayat Allah terkait dengan masalah adil ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. An-Nisa 58 ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian semua untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Masih ingat Pak kajian amanah di awal-awal saya bahas kitab ini? Mungkin 2 tahun yang lalu, barangkali itu 3 tahun yang lalu ya. Ya. Saya bahas detail bicara amanah itu. Amanah itu sentuhannya banyak. Ada amanah Al-Quranul Karim. Ada amanah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, masih ingat? Ada amanah keluarga. Ada amanah terhadap dirinya sendiri. Ya, amanah memegang jabatan-jabatan tertentu dan lain sebagainya. Ini panjang. Saya cukup sampai kalau tidak keliru 4-5 kali pertemuan saya membahas masalah amanah ini. Di sini diulangi oleh pengarang kitab ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Ya. Kalau saya ini Pak punya amanah dakwah. Tidak hanya amanah dakwah, juga amanah dalam rumah tangga. Saya dikaruniai 4 orang anak. Titipan Allah. Dipercaya oleh Allah. Nikmat dari Allah. Jalankan nggak amanah ini gitu. Ya, ini kalau dalam skup kecil. Kemudian saya juga punya, sebentar lagi umpamanya saya punya masjid. Bangun masjid. Ini amanah untuk memakmurkan masjid ini. Punya ma'had. Saya punya amanah untuk mengelola ma'had ini. Institut ini gitu. Luar biasa ini jamaah sekalian. Sampai punya perusahaan. Ya, yang kemudian di situ bekerja sekian ratus orang. Amanah tidak itu jamaah sekalian? Ya, bisa enggak sampean pantau betul mana yang pekerjaannya baik, mana yang biasa-biasa saja. Lalu bagaimana mengeksekusi orang yang bermasalah di situ? Bisa enggak dengan amanah menjalankan semua itu? Ini kalau kita tidak faham agama, susah. Allah mengatakan kepada kita, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Biasanya nanti, ma'asyar muslimin, ketika antum menjalankan amanah ini, tidak semua orang nanti merasa puas. Ya.
Antum merasa, kita merasa bahwa saya menjalankan amanah Allah. Tapi tidak semua orang siap menerima amanah itu. Merasa kurang. Merasa saya tidak diperhatikan. Mohon maaf, macam presiden ini jemaah sekalian, Pak Presiden kita. Saya yakin beliau merasa telah beristihad untuk menjalankan amanah roda pemerintahan ini. Apakah bisa terpenuhi pada semuanya jemaah sekalian? Tidak bisa, karena dia nggak turun ke lapangan satu persatu. Beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, turun ke bawah. Dia menyaksikan bagaimana kondisi real di lapangan. Karena memang pada waktu itu nggak terlalu banyak umat yang dikelola oleh Umar. Dalam kondisi sekarang, ya dia sebenarnya tinggal mainkan saja dengan menterinya, evaluasi saja menteri-menterinya yang ada. Kemudian dievaluasi pula bagaimana gubernur-gubernur yang ada. Gubernur ke bawah lagi ke bupati dan wali kota yang ada. Wali kota ke bawah lagi ke siapa? Ke camat-camat yang ada. Camat punya amanah untuk mengelola lurah-lurahnya. Lurah punya amanah untuk mengelola RW-RW-nya. RW juga amanah kepada RT-nya. RT kepada masing-masing rumah tangga. Masing-masing kepala rumah tangga nanti punya amanah untuk mengelola siapa? Manhajnya jelas sebenarnya nih Pak. Kurikulumnya jelas. Kalau ini dilaksanakan saja, Masya Allah. Baldatun tayyibatun. Rabbun ghafur. Bisa nggak kemudian kita melaksanakan semua itu? Kok enak Ustaz ngomong ya. Padahal nanti ada kepentingan-kepentingan asing, kepentingan begini. Bisa nanti kita menjalankan semua itu. Oke, kita tidak masuk ke ranah seperti itu ya. Kita bicara esensinya, amanahnya itu. Nah, nanti di lapangan ada gejolak gitu. Pasti ada orang yang bermasalah. Apa kata Allah? Lanjutkan ayat itu. Ini ayat luar biasa, saling terkait jemaah sekalian. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau nanti menjalankan sebuah hukum di antara manusia ini, hakamtum, kau menghukumi orang banyak, menjalankan aturan Allah, apa kata Allah? An tahkumu bil adli. Kalian harus menjalankan hukum ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Adil. Halo Pak Hakim. Ya. Halo yang banyak bermain di dunia ranah hukum seperti ini. Pak jaksanya, pengacaranya, semua hati-hati jemaah sekalian. Antahkumu bil adli. Hendaklah kalian berhukum dengan cara yang adil. Jangan dilihat dari rival, Pak. Wah, udah. Kita kerjain saja di sini nanti. Kita jebak dengan pasal sekian, ayat sekian gitu. Kadang-kadang yang juga dihukum nggak paham juga pasal apa ini gitu. Bingung juga. Nah, khotaliman hati-hati harus adil. Ya, adil seadil-adilnya. Ini hukum. Jangan main-main jamaah sekalian. Mana sudah? Oke. Nah, saudara sekalian, ingat sesungguhnya Allah ni'ma ya'idukum bih, telah memberikan peringatan kepada kalian dalam masalah ini. Innallaha kana sami'an basira. Kong kali kong, Pak, ya. Yang bermain antara orang yang terdakwa dengan hakimnya, mungkin tutup rapat, tidak ada yang tahu. Seharusnya dieksekusi hukum, dia mati maunya gitu, kemudian dijadikan 3 tahun. Seharusnya dihukum 3 tahun, layaknya cuma 6 bulan. Karena ada permainan-permainan seperti itu. Rapat, tidak ada yang tahu, Pak. Kata Allah, Innallaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nanti Pak akan dibuka tabir itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu. Ya, kalau ada di antara kita dizalimi, enggak ada keadilan dalam hukum ini, dan antum direkayasa, dijebak bahkan untuk masuk kepada perangkap-perangkap seperti itu, sementara antum merasa tidak berbuat salah di situ, tapi dengan bahasa kepiawaian berbicara dari pengacara yang ada dan jaksa yang luar biasa menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang enggak jelas, alat buktinya dan lain sebagainya. Hati-hati pada hari kiamat, Pak, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semua tabir itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aduh,
Surat apa ini, Pak? Halo? Surat apa ini? Yasin itu, antum baca. Yasin itu kalau antum baca, makanya Nabi mengatakan baca Yasin tiap hari itu. Supaya kalian sadar. Ada tanggung jawab agama, ada tanggung jawab moral di dunia ini. Bukan pas ada orang mati saja kita bacakan Yasin. Kita memang butuh Yasin dibacakan pada orang mati. Tapi yang paling penting, Pak, untuk kita yang hidup ini. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Ditutup mulut-mulut mereka itu yang tadinya piawai, Pak, menjebak orang dengan aspek-aspek pasal-pasal dan ayat-ayat yang beragam. Ditutup. Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa bicara, Pak. Bisu kita semuanya ini. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara apa? Tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka jadi saksi. Bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka perbuat selama ini. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang bicara ini agak sedikit ekstrim, Pak, ya. Ini sekarang sudah dibuat main-main semua, Pak. Orang baik-baik dibikin salah sekarang. Orang salah seakan-akan jadi pahlawan sekarang. Dan jadi baik. Rupanya Ustaz Muhammad sudah mulai agak keras dikit gitu. Saya pikir perlulah keras-keras dikit ya. Ya. Biar kita hati-hati, Pak. Ada lagi orang ribut dengan tetangganya, dengan kakak adiknya urusan warisan. Tapi karena dia ada duit, dia bermain, Pak, kong kali kong pula dengan siapa? Dengan sang hakim itu. Sudah jelas menzalimi orang, dihukum dengan hukum tidak adil lagi. Masya Allah, berlapis-lapis itu jamaah sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Paling tidak selalu saya katakan, masing-masing kita ini sudah disiapkan, Pak, Ibu, CD-nya. Kalau bukan kitab ya CD sekarang ya. Kalau dulu di zaman Nabi itu kitabnya itu. Kitab itu berupa tulisan dari sampean lahir sampai sampean meninggal dunia, itu ada semua itu. Sampean main mata dengan fulan, sampean nyogok fulan, semua ada itu. Ya, sampean ngemplang fulan, sampean korupsi di sana, semua tercatat tapi itu. Wa qala al-mujrimuna mali مشفقون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allahu Akbar. Aduh, kitab apa ini? Kitab apa ini? Jadi nanti, Pak, masing-masing kita pada hari kiamat ada namanya momentum hisab. Apa? Hisab. Akan dihisab, dihitung-hitung oleh Allah. Masing-masing diberi kitab oleh Allah. Yang menerima kitab dari depan, itu sudah bukti. Ada firasat-firasat begitu, kata Nabi. Kalau Bapak menerima kitab di tangan kanan atau di depan, bukti kita calon surga, insya Allah. Kalau menerima kitab di tangan kiri, menyemplung dulu, Pak. Mampir dulu, transit dulu di neraka itu. Kalau menerima kitab dari belakang, siap-siap untuk selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah. Dan semuanya lengkap. Apa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Aduh, semuanya yang kecil, apalagi yang besar. Illa ahsaha. Dicatat semuanya, dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amilu wa wajadu ma amilu hadir. Mereka mendapatkan apa yang mereka perbuat di dunia hadirah, hadir, Pak. Kata Allah, wala yazlimu rabbuka ahada. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan menzalimi kepada seorang pun dalam bab ini. Adil, Pak, Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau ingat ini aman ini kita ini.
bicara adil ya. Saudara, suka-suka biasanya kita ini berbuat adil kalau sama orang yang cocok sama kita, Pak. Ya. Kalau tidak cocok, adil sih dalam keputusannya, tapi tidak adil dalam omongannya. Ya. Dalam omongannya tidak adil. Dalam sikapnya tidak adil. Walaupun keputusannya adil, tapi mukaddimahnya tidak adil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini rupanya ditegur oleh Allah kepada orang yang masih punya iman. Surat Al-Maidah ayat berapa, ayat 8 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allahu akbar. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang qawwamina lillah, yang lurus karena Allah, siap menjadi saksi dengan cara yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ya kebencianmu kepada satu kaum kalian tidak bisa berbuat adil. Dilu, kata Allah. Berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Yang demikian itu lebih dekat kepada apa? Takwa. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Hati-hati, ma'asyir muslimin, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan, kalau kita sama orang yang cocok dengan kita, Masya Allah. Saknonya luar biasa, Pak ya. Kasihan ya, kita harus proporsional lah gitu. Tapi kalau tidak cocok, Pak, karena apa, ada akumulasi dari masalah lalu gitu. Gak bisa ini, kita harus, padahal tidak sesuai dengan kesalahannya juga. Yang kecil dibesarkan, Mbak. Ini kurang adil. Kurang adil. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi kalau antum tidak cocok sama orang, Pak, usahakan tidak cocoknya karena perbuatannya, bukan karena fisiknya. Bukan karena orangnya, gitu. Begitu berbenturan dengan sebuah hukum, antum kembalikan pada hukum Allah. Bagaimana berbuat adil dalam masalah ini, gitu. Salah ya salah, benar. Hatta yang musuh kita benar, akui benar, itu adil, Pak. Hatta kepada orang di luar agama kita, non-muslim, dia benar, kita harus berbuat adil. Ingat dulu, Pak, kasus antara Yahudi dengan seorang sahabat muslim ya. Masalah utang piutang itu apa saya lupa itu. Kemudian dihukumi oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu. Sudah, kita bawa ke pengadilan, kata sahabat ini. Kita kemahkamahkan saja. Minta hukumnya Amirul Mukminin gitu. Yahudi sudah pesimis, Pak. Sudah pesimis, hakimnya Ali. Amirul Mukminin, Islam juga. Habis kita ini. Ternyata setelah ditanya, Allahu Akbar. Satu persatu tanyain gitu. Apa yang terjadi, ma'asyil muslimin? Allahu Akbar. Yang salah itu sahabat. Dan dibenarkan Yahudi ini oleh Ali bin Abi Thalib. Dikembalikan barang-barangnya ke dia itu. Dia katakan, ma'adalah hukmu Muhammad. Alangkah adilnya hukum Muhammad ini. Saat itu pula Pak Yahudi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, ini karena keadilan sikap. Nanti ada kisah juga ya. Saya ingat Umar ketika diadili oleh siapa itu? Oleh Yahudi ya. Kemudian dipanggil oleh hakimnya pada waktu itu. Qum ya Umar. Dia tidak manggil Amirul Mukminin, Pak. Qum ya Umar, kata dia. Seharusnya kan, ayo, ente ada di pesakitan sekarang. Bangun, wahai Umar. Dia tidak mengatakan Amir, walaupun dia presiden pada waktu itu, Pak. Dipanggil namanya. Ini hukum, ranah hukum tidak boleh diintervensi oleh urusan-urusan politik kenegaraan. Qum, bangun. Adil itu, Pak. Tapi Umar tersenyum, jamaah sekalian. Dan dia tidak tersinggung. Inilah keadilan yang ingin kita tegakkan. Walaupun tetap Umar menang pada waktu itu, jamaah sekalian. Tapi si Yahudi ini, Yahudi itu siapa itu? Itu Majusi itu. Bingung. Kok berani-beraninya mengatakan Amirul Mukminin dengan kata-kata Umar gitu. Terkesima, Pak. Begitu indahnya, adilnya dia mengeksekusi sebuah masalah. Adil.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Baik. Bagi bapak yang punya sedang memelihara anak yatim, hati-hati. Berbuat adillah kepada mereka juga. Baik anak yatim yang miskin, apalagi anak yatim yang kaya. Ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mencoba untuk mendekati makan hartanya anak yatim, mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik. Kelola dengan cara yang baik. Nah, kita ini biasanya kalau bicara anak yatim, Pak, yang miskin-miskin terus, Pak, ya. Apa? Panti asuhan, dikelola, disakno, dipegang-pegang kepalanya. Kalau Asyura, barang siapa memegang kepalanya anak yatim, mendapatkan pahala sebanyak rambut yang dimiliki oleh rambutnya itu pegang-pegang, padahal baru sisiran anak yatim itu, Pak. Ngasihnya cuma Rp1.000 lagi cuma gitu. Hati-hati ya. Hatta yang miskin terkadang jangan. Allahu Akbar. Saya suka ngajar sirah, Pak, ya, di mana-mana itu. Seharusnya anak yatim itu, Pak, kalau sampean adil, dudukkan dia, wongkan dia, jadikan dia orang sampai dia mandiri, ya Mas, sekalian gitu. Jangan dibikin ciut perasaannya. Anak yatim itu, jemaah sekalian, kalau nakal wajar. Kenapa? Dia tidak punya orang tua. Ngelihat kawannya ada untuk tempat bermanja, dia tidak punya tempat bermanja. Cari perhatian. Sehingga nakal. Sebenarnya nakalnya itu untuk cari perhatian kita, jemaah sekalian gitu. Coba lihat. Dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah yatim. 12 tahun, tidak mau dia kemudian merengek-rengek. Ya, saya naik ETW, mau dimanjakan oleh kakeknya, oleh pamannya. Tidak mau. Izinkan saya ikut pula, ikut kerja bersama pamannya, bantu pamannya. Kemana? Ke Syam. Umur berapa itu? Halo, umur berapa itu, Pak? Umur 12 tahun ya. 12 tahun sudah diberdayakan, jemaah sekalian gitu. Diberdayakan Nabi. Ini contoh-contoh. Makanya kalau kita belajar sirah, jangan hanya belajar begitu, ini, begitu. Apa hikmah di balik semua itu, jemaah sekalian? Ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil di situ. Saudara, hati-hati jangan mendekati hartanya anak yatim. Kalau di dunia Arab, Pak, waduh, orang tuanya pengusaha sukses, punya ladang minyak, pom bensinnya ratusan di mana-mana, meninggal dunia itu. Siapa yang jaga di sini, jemaah sekalian? Nah, pamannya kan ya. Paman di situ, Pak, harus tampil untuk menjaga harta anak yatim itu. Atau kita kelola, sekiranya dengan dikelola itu kemudian berkembang sehingga masa depannya masih terjaga. Begitu selesai SMA ditawarkan, kau melanjutkan perguruan tinggi atau melanjutkan usaha abamu ini, orang tuamu ini. Tawarkan, terus ada komunikasi begitu. Catat, Pak. Setiap hari keluar berapa, harus ada akuntan pabriknya itu. Sekarang kan tidak, Pak. Ada ya. Mau menjaga, ibu-ibunya juga mau dijaga rupanya itu, jemaah sekalian gitu. Ya, supaya nanti bisa menguasai harta anaknya. Musibah itu, Pak. Dadil. Hatta yablugha asyuddah, sampai mereka dewasa, kata Allah. Wa auful kaila. Tolong ini. Wa auful kaila. Aduh, kok cepetnya ini, Pak. Wal mizan, tolong jujurlah. Ya. Ketika bermain dengan timbangan dan mizan itu, bilqis dengan cara adil pula, dengan cara benar. Timbanglah timbangan itu dan mizan itu dengan cara yang benar, yang adil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang Allah tidak maksakan, tentunya sekehendak kita. Berhati-hati, Pak, dalam timbangan itu. Jangan niru sebagian orang, Pak, ya. Kalau jual-jual sesuatu ada punya 2 timbangan, Pak, jual beli itu. Ada timbangan jual, ada timbangan beli itu. Paham, Pak? Ada timbangan jual, ya, ada timbangan beli. Kalau timbangan untuk dijual lagi, Pak, itu dikurangi anunya itu, apa namanya? Ininya, Pak, kiloannya itu, jemaah sekalian gitu. Tapi kalau timbangan beli, cari kiloan yang besar, yang 1 kilo bisa 1 kilo 2 on gitu, supaya ini banyak itunya gitu. Kok bisa gitu? Wailul lil mutaffifin
alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Celaka orang yang bermain-main dengan timbangan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Motong baju Pak, hatta dikurangi 1 senti, hati-hati jamaah sekalian. Yang jual kain itu Pak ya. Yang jual plastik segala macam dikurangi. Mending kita lebih jamaah sekalian. Ya, timbangan. Yang jual besi juga bisa besi. Besi. Ya, besi tua kayak atau besi muda atau besi setengah muda, apa sajalah, hati-hati. Jangan ngurang-ngurangi timbangan, jangan nambahin timbangan, proporsional saja Pak. Ibu-ibu kalau ke pasar Bu ya, beli cambah, nambah sedikit gitu, tidak usah nambah. Kalau ditambah sampai yang jual, alhamdulillah, enggak apa-apa. Gitu. Tangan kita tahan sejenak gitu. Lagian kok tega, seorang sudah capek-capek dia nunggu cambah Pak, masih ya Allah. Dompetnya puluhan ribu, ratusan ribu ya. Cambahnya coba belinya 1.500 gitu. Minta nambah gitu. Tangan sudah adil ini Pak, jangan sekalian gitu. Halo ibu-ibu itu terutama ini paling banyak di pasar. Kau nawar ketat Pak, tapi kalau masuk ke mall-mall, market itu Pak, apa namanya ini? Tak nawar, harganya langsung beli. Kenapa ibu-ibu yang sudah berbulan berjam-jam nunggu tuh? Seharusnya kita ini nambah Pak. Ini fannus sadaqah namanya. Seni bersedekah itu, cobalah. Saya kadang-kadang nggak tega Pak, ngeliat orang jual kerupuk, jual apa itu. Kondong jual apa, bol timun. Ya Allah. Tahu dia jual cuma 10.000. Wallahi ya, anak nggak nawar Pak. Saya nggak nawar dalam bab seperti ini. Segera kita beli itu. Tolong orang-orang seperti itu gitu. Bahagiakan dia gitu. Kapan lagi jemaah? Niatkan kita infak gitu. Ya, tapi namanya manusia Pak ya. Aduh, sodong kesempatan. Ya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara, adillah. Nah, ini Pak, pembicaraan yang adil gitu. Sebentar. Biar saya adil Pak. Antum lihat jam terus dari tadi Pak Mas Duki. Sudah tinggal. Adil nggak saya menunjukkan ini? Hah? Adil. Hah? Akbar. Nanggung kayaknya Pak ya. 3 menit dari 10 menit untuk pertanyaan gitu Pak ya. Aduh, habis juga ya. Baik jemaah sekalian. Kalau gitu sekarang tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan 1 ayat lagi ya. Kita sambung nanti pekan yang akan datang insyaallah. Silakan dicatat Pak. Mohon maaf karena ini bab yang harus saya tuntaskan bahas nazalah ini jemaah sekalian. Kalau lepas nanti hilang Pak. Esensi yang saya bahas tadi bisa ngelambiar gitu. Baik. Allah mengatakan wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara, adillah pula gitu. Gini. Kalau saya sih praktekkan buat anak, Pak. Ya. Anak sama-sama. Kadang-kadang kita milih-milih anak, Pak. Kalau yang cocok ngomongnya, apa kabar? Lama nggak jumpa. Karena anaknya kebetulan Pak, apa namanya? Berhasil ya. Ada di Rungkut atau ada di Gresik gitu. Tapi nanti anak yang nomor 3 atau nomor 4 atau nomor berapa Pak, yang kemudian pekerjaannya masih datang bawa apa? Bawa sepeda motor tahun 60-an lagi Pak. Makanya kerja yang keras gitu. Ini nggak adil Pak omongan begitu. Halo. Ini mudah diucapkan ya. Hati-hati orang tua, terutama orang tua nih Pak ya. Kalau ngeliat anaknya sukses, waduh, menyenangkan. Seakan-akan kita bergantung sama anak, Pak. Anak yang tidak sukses, merengutnya beda, Pak. Sampai kapan kok begini? Apa nggak tersinggung dia jamaah sekalian gitu? Nyambung, Pak ya. Ini bab-bab keadilan dalam apa? Dalam komunikasi. Di kantor juga begitu. Bapak mungkin ada anak buah yang Masya Allah itu kerjanya bagus. Yang satu biasa-biasa saja gitu. Tapi karena yang biasa ini adalah masih ada hubungan apa? Hubungan kekerabatan sama kita. Dicari Pak. Mencari pembenaran terus gitu kesalahannya. Tapi yang etos kerjanya bagus gitu, selalu saja ada kritikan. Ini juga nggak bagus juga jamaah sekalian. Kurang adil dalam berbicara. Gitu. Apalagi yang punya lebih dari 1 istri, Pak. Gimana kelanjutannya? Kita sambung di pekan yang akan datang, insya Allah, Pak ya.
اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنديك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah sekalian, kita juga berdoa Pak ya. Ini sebentar lagi anak-anak kita mau UNAS, baik yang di SMA ataupun di SMP, mudah-mudahan mereka semua dikembangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka akal pikirannya, dilapangkan dadanya, dimudahkan semua urusannya. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapati oleh anak-anak kita menjadi ilmu yang bermanfaat buat bangsa dan negeri ini, berguna buat kita semua, berbakti nantinya kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan mereka dijadikan anak yang saleh dan salehah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجتهم حاجة أولادنا اللهم ارزقهم النجاة في الامتحان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang azan sholat isya ada waktu 2 menit. Para jamaah barangkali mau berwudu dipersilakan.